Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk malhudah selanjutnya, yaitu poin ke-7 sampai 11 ya. Yang pertama atau poin ke-7 adalah masdar. Ismun yadullu ala ma'nan mujarradin minaz zaman wa huwa mukawwanun min hurufil fi'li. Isim yang menunjukkan kepada makna yang kosong dari waktu dan dia tersusun dari huruf-huruf fi'il ya. Dia itu asal dari fi'il ya. Fi'il itu ngambilnya dari masdar ini menurut salah satu pendapat. Ya nanti minimal dia sama hurufnya dengan huruf pada fi'il ya. Misalnya di sini diberi contoh mislu hadoro huduron. Kalau ini lebih ya, dia ada tambahan wawu dia. Hadoro huduron. Huduronnya masdar. Tola'a tulu'an. Tulu'annya masdar. Nah kalau yang sama itu seperti doroba, dorbun gitu ya. Dorbun sama-sama 3 huruf. Sama seperti jumlah pada fi'il madinya. Nah, di sini huduron dia dibaca biasanya kalau untuk contoh itu dimansubkan. Jadi bukan berarti di kalimat nanti dia selalu mansub ya. Ini cuman contoh. Biasanya kalau di tasrif itu kan dia fil madi mudhari masdar gitu ya. Hadoro yahduru huduron. Jadi huduron seolah-olah seperti maf'ul mutlak gitu ya. Atau memang dia dianggap sebagai maf'ul mutlak, jadi dimansubkan. Tapi kalau di dalam kalimat ya nanti bisa huduron, hudurun, hudurin. Nah untuk jumlah hurufnya dia minimal sama seperti fi'il madinya ya. Nanti wajan-wajannya harus lihat ke kamus atau kepastian apa masdar dari fi'il itu harus lihat ke kamus. Itu kalau sulasi mujarrad ya. Kalau sulasi mazid atau rubai itu sudah ada rumus pastinya atau wajan pastinya untuk masdar bagi fiilnya. Itu nanti insya Allah dibahas di daras tasrif ya, juz yang kedua. Ya kalau videonya itu sudah anak buat, sudah ada ya. Nanti bisa ditonton tentang wajan-wajan masdar. Kemudian untuk artinya masdar itu bisa kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kean atau pean ya. Misalnya memukul bisa jadi pemukulan ya. Doroba memukul. Masdarnya dorbun, dorbun jadinya artinya pemukulan. Kemudian nah di sini hadoro huduron, berarti huduron artinya kehadiran gitu ya. Walaupun tidak selalu demikian, tapi itu hanya untuk mempermudah untuk memahami makna masdar. Ya makanya dia dinamakan masdar itu kan sumber ya. Kalau secara terjemah secara bahasa Arab, masdar itu sumber karena dia sumber dari fiil. Jadi fiil ngambilnya dari masdar. Wal masdaru nau'ani, masdar itu ada 2 jenis. Masdarun soreh kama fil misal ini sabiqo ini. Pertama masdar soreh, yaitu masdar sebagaimana yang pada 2 contoh di atas. Yang kedua masdarun muawwal, wa huwa kullu ibaratin mukawwanatin min an wal fi'li aw min anna wasmiha wa khabariha wa yumkinu ta'wiluha ila masdarin soreh. Masdar muawwal yaitu setiap ungkapan yang tersusun dari an dan fi'il atau dari anna dan isimnya dan khobarnya dan bisa ditakwil menjadi masdar soreh. Ya ini kalau kita belajar bahasa Inggris itu ada kata kerja ditambah to gitu ya. Nah itu kurang lebih sama seperti itu. Ya karena kalau bahasa Arab ya hampir sama seperti bahasa Inggris dalam hal ini, yaitu tidak boleh fiil bertemu fiil gitu ya. Misalnya aku ingin pergi,
Ya uridu an adhaba, tidak boleh uridu adhaba gitu ya. Atau uridu adhabu. Beda kalau bahasa Indonesia kan bisa 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 langsung gitu ya. Aku ingin pergi. Nah, tapi kalau bahasa Arab itu ya kurang lebih seperti bahasa bahasa Inggris, ada tambahan kata di depannya untuk dua kata kerja. Insya Allah nanti kita bahas tentang masdar muawwal ya secara lebih luas di daerah selanjutnya. Misalnya contohnya arju an tahduro, ai arju huduroka. Aku ingin engkau hadir, yaitu antahdura di sini masdar muawwal, masdar sorehnya takwilnya adalah huduroka. Ya, tahduro kan dia masdarnya huduran ya, huduran. Dimudofkan kepada domir mustatir pada tahduro jadinya huduroka. Atamana ana syamsa toliatun. Nah ini yang pakai anna ya. Aku berangan-angan matahari terbit. Ai atamana tulu asyamsi. Nah ini dia dari khobarnya ya, yang diambil dari khobar anna yaitu toliatun, masdarnya tuluan ya. Kemudian dimudofkan kepada isimnya yaitu asyamsa. Kemudian yang kedelapan al-fi'lul madi. Nah ini harus juga diperhatikan al-fi'lul madi ini naat man'ud ya. Jadi tidak boleh fi'lul madi gitu ya, tapi harus al-fi'lul madi. Dia naat man'ud. Huwa madalla ala hudusi syai'in qabla zamanit takallumi. Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan kepada suatu kejadian sebelum waktu berbicara. Waktu lampau gitu ya maksudnya ya. Mislu darosa takodama, darosa telah belajar, takodama telah maju. Nah ini kalau kita sudah belajar tasrif, insya Allah ini paham ya, karena ini sangat mendasar. Yang ke-9 al-fi'lul mudhari'u huwa madalla ala hudusi syai'in fi zamanit takallumi au ba'dahu. Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan kepada kejadian sesuatu pada waktu berbicara atau setelahnya, jadi sekarang atau akan datang. Mislu yadrusu yatakoddamu. Yadrusu sedang atau akan belajar, yatakoddamu sedang atau akan maju. Ya kalau dimasukkan domirnya ya dia sedang atau akan belajar gitu ya. Sama seperti tadi, dia telah belajar, dia telah maju. Nah untuk waktunya ini memang diperselisihkan ya, para ulama berselisih kalau tidak ada korinah indikasi ya. Kalau ada indikasi waktunya sekarang atau akan datang itu sudah pasti. Nah kalau nggak ada korinah seperti di sini ya drusu apakah diartikan sedang atau akan, atau diartikan ada kemungkinan dua-duanya, tidak ada kepastian gitu ya. Ya jadi kalau ada konteks ya tinggal diartikan konteksnya ya sekarang atau akan datang. Nah kalau yang diperselisihkan kalau tidak ada konteksnya. Ini juga susunannya naat man'ud ya, harus diperhatikan al-fi'lul mudhari'u naat man'ud. Kemudian ada juga yang ke-10 fi'lul amri, ini mudhof ilaih. Jadi bukan naat man'ud tapi mudhof ilaih. Jadi harus diperhatikan. Wa ma yutrabu bihi hudusu syai'in ba'da zamanit takallumi. Yaitu fi'il yang dituntut dengannya terjadinya sesuatu setelah waktu berbicara. Ya perintah gitu ya. Misalnya contohnya udrus takodam, belajarlah, majulah. Nah cuman di sini untuk tuntutannya itu tergantung konteksnya ya. Bisa perintah, kalau dari atas ke bawah perintah. Kalau sesama ya bisa minta tolong atau semisalnya gitu ya. Silakan, misalnya ijri silakan duduk itu ya, bukan duduklah. Jadi tidak harus diartikan duduk, misalnya diartikan silahkan duduk.
Nah, kalau ke atas ya, misalnya kepada Allah itu sama juga pakai fi'il amr kita. Seperti ihdi ya, berilah petunjuk, ihdi. Ini fi'il amr, tapi sebagian ulama atau yang lebih bagus itu dikatakan fi'il doa gitu ya, fi'il doa. Karena di situ artinya doa bukan perintah. Walaupun lafadznya ya sama saja dengan fi'il amr yang lain, tapi untuk adab dia dinamakan fi'il doa. Dan artinya pun bukan perintah lagi tapi doa gitu ya. Ini untuk fi'il amr ya. Ya untuk lebih lanjutnya wazan-wazannya untuk fi'il madi mudhari amr itu di tasrif ya, bab tasrif atau di nanti di insya Allah di juz yang kedua. Yang terakhir huruful illah, yal alifu wal wawu wal ya'u. Huruf ilat ini ada alif, wawu dan ya. Ya dinamakan ilat karena nanti dia bisa berubah-ubah gitu ya. Nanti alif bisa jadi wawu, wawu jadi alif, jadi ya dan seterusnya ya. Ini namanya huruf ilat dan dia nanti kalau ketemu huruf sahih pada suatu ketika dia dihapus, bisa dihapus gitu ya. Karena dia selalu kalah gitu ya. Nah, ini huruf ilat nanti ada yang huruf ilat saja, ada yang huruf ilat sekaligus huruf mat gitu ya. Misalnya kalau alif selalu huruf mat ya. Karena alif sebelumnya pasti fathah. Nah, wawu ini bisa huruf mat, bisa tidak. Kalau sebelumnya domah dia huruf mat gitu ya. Kalau ya sebelumnya kasroh, dia selain sebagai huruf ilat juga huruf mat. Nah, untuk hamzah itu bukan huruf ilat ya, walaupun sekilas sama seperti alif, tapi dia bukan huruf ilat. Cuman hamzah ini memang terkadang punya kesamaan dengan huruf ilat dari segi dia bisa berubah-ubah gitu ya. Bahkan ada misalnya wawu sama ya itu bisa berubah jadi hamzah. Misalnya dari isim fa'il ya kola yakulu qawilun harusnya, tapi dia berubah jadi qailun, wawunya berubah jadi hamzah. Nah, ini hamzah memang punya kaitan erat dengan huruf ilat. Tapi dia bukan huruf ilat ya. Nah, selain 3 huruf ini berarti dia huruf sahih ya, huruf yang sahih. Nah, kalau alif dia selalu sukun ya, tidak boleh diharokati, sedangkan wawu dan ya boleh sukun, boleh berharokat. Ini tentang malhudoh sampai poin yang ke-11 ya. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.